Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nana Syifur Rahman selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang telah saya buat. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Rahil Zalfa Purna Putri dengan NIM 225 160 11 11 003 dari Program Studi Teknik Bioproses Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah artikel tentang yang saya buat tentang pengaruh jumlah kadar gula terhadap kualitas mutu pada roti. Nantinya di bagian pendahuluan akan saya bahas tentang latar belakang, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, dan di bagian tinjauan pustaka saya akan membahas hal-hal yang penting yang menjadi kunci utama dari pembahasan penelitian ini. Lalu saya akan membahas juga tentang metode penelitiannya dan hasil pembahasannya serta ditutup dengan penutup yaitu berisikan kesimpulan pembahasan yang telah didapat. Nah, pada bagian pendahuluan, latar belakang dari dibuatnya artikel ini karena saya merasa roti itu sudah menjadi makanan yang tidak asing dan banyak digemari oleh seluruh kalangan dan menjadi pilihan yang praktis di setiap segala kondisi. Namun dalam pembuatannya, roti itu perlu ketelitian agar setiap komponen yang ditambah itu sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap komponen yang ada pada roti itu memiliki peran yang berbeda-beda dan saling keterikatan satu sama lain. Salah satunya komponennya itu adalah komponen pendukung berupa gula. Gula termasuk komponen pendukung yang memiliki peran penting dalam pembuatan roti karena akan berpengaruh terhadap rasa, tekstur, bahkan warna yang dihasilkan. Sehingga tujuan dari adanya penelitian ini itu meneliti lebih lanjut terkait pengaruh jumlah kadar gula terhadap proses fermentasi, warna roti yang akan dihasilkan, serta umur simpan roti. Nah, manfaat dari penelitian ini tuh nantinya kita bakal tahu mengetahui pengaruh jumlah kadar gula terhadap proses fermentasi, warna roti yang dihasilkan, serta umur simpan roti. Selain itu, dari penelitian ini juga dapat mengetahui proses dari pembuatan roti secara struktural dan faktor pengaruhnya. Nah, untuk pembahasan pertama, saya membahas tentang roti dulu. Roti merupakan suatu makanan yang telah ada sejak zaman kebudayaan Mesopotamia. Roti itu dulu tuh dianggap sebagai makanan yang dimakan oleh kaum kalangan bawah, namun oleh bangsa Eropa, roti dimodifikasi dan menjadi makanan yang bernilai tinggi. Roti ini mengandung karbohidrat karena terbuat dari campuran antara tepung, air, ragi roti, dan komponen pendukung lainnya seperti gula, garam, mentega, susu, dan lainnya. Lalu pembahasan tentang gula. Gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang tersusun atas molekul-molekul sukrosa. Nah, gula itu mengandung karbohidrat yang dapat dijadikan bagi ragi itu sebagai sumber energinya untuk eh, apa namanya? Untuk ragi tersebut dapat berkembang. Gula juga dapat memberikan warna dan rasa yang khas dari proses reaksi yang terjadi. Lanjut dengan proses fermentasi. Fermentasi merupakan suatu proses biologi yang mana di dalam itu terdapat peran bakteri, jamur, maupun ragi untuk memecah bahan organik menjadi senyawa yang berbeda. Pada prosesnya, fermentasi itu terjadi pada anaerob maupun aerob. Nah, pada pembuatan roti sendiri itu, fermentasi dilakukan secara anaerob, sehingga saat proses fermentasi berlangsung, adonan roti harus dalam keadaan tertutup atau kedap udara. Dan keempat ada reaksi Maillard dan reaksi karamelisasi. Reaksi Maillard sama reaksi karamelisasi ini sebenarnya merupakan reaksi non-enzimatik yang akan menghasilkan warna kecoklatan. Keduanya sama-sama mempengaruhi warna coklat pada roti, namun dengan proses reaksi yang berbeda. Kalau reaksi Maillard ini tuh reaksi yang terjadi antara glukosa amina primer dari asam amino dengan gula reduksi dari gula yang digunakan. Sedangkan kalau reaksi karamelisasi itu reaksi yang terjadi akibat adanya pemanasan gula dalam temperatur di atas titik cairnya. Nah, keduanya itu terjadi saat proses pemanasan atau pada saat kondisi lingkungan yang panas atau tinggi. Namun, pada reaksi karamelisasi itu tidak hanya menghasilkan warna saja, tapi dia dapat menghasilkan aroma dan rasa yang khas.
aroma tersebut seperti aroma 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 kayak karamel gitu dan rasanya manis-manis sedikit pahit. Lalu pembahasan selanjutnya terkait mutu roti. Mutu merupakan suatu tolak ukur yang dijadikan acuan untuk mengetahui bahwa produk tersebut telah sesuai yang diharapkan. Nah, kalau dari mutu roti sendiri tuh suatu roti dianggap memenuhi kualitas mutu tertentu jika memenuhi kualifikasi dari segi bahan yang digunakan, pengolahan maupun penampilan serta proses penyimpanan dan pengemasannya. Suatu roti dikatakan baik itu jika roti tersebut memiliki apa ya, suatu adonan yang mengembang dengan volume tertentu, terus menampilkan warna yang coklat kekuningan dengan ada sedikit kerak yang tipis dan kering, terus dia memiliki tekstur yang berserat. Lanjut dengan metode penelitian. Pada penelitian itu digunakan metode eksperimental dengan kuantitatif, sehingga metodenya itu merujuk pada terkait pemahaman secara numerik, artinya data yang dikumpulkan akan berupa angka, statistik, ataupun tabel untuk menjelaskan fenomena dan mencapai suatu kesimpulan. Dan untuk datanya tersebut itu diperoleh melalui eksperimen langsung, sehingga diperlukan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan rotinya. Nah, untuk alat dan bahannya itu berupa mangkok, sendok, pencetak adonan, loyang, oven, penggaris, kolorimeter, terus ada bahannya seperti kayak tepung terigu, tepung roti, tepung terigu, terus ragi, air, mentega, garam, minyak, gula, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada prosesnya nanti akan ada proses tahap pendiaman adonan untuk membuat adonan tersebut mengembang dan ada juga proses dan itu tuh terjadi sebanyak 3 kali. Jadi yang pertama adonannya diuleni terus didiamkan dulu, habis diuleni didiamkan, baru dikasih sedikit minyak dan mentega, baru didiamkan lagi selama 1 sampai 2 jam. Nah, itu tuh dilakukan untuk fermentasinya tuh bisa terjadi secara maksimal. Jadi dilakukan 2 kali, baru didiamkan lagi selama 30 sampai 60 menit sebelum nantinya dipanggang. Nah, saat nah karena di sini yang dibedakan itu proses penambahan gulanya, jadi dibuat 3 adonan dengan kadar gula yang berbeda. Nah, saat ketiganya udah jadi, baru diukur volumenya dengan menggunakan penggaris karena panjang atau volume ketebalannya bakal terlihat. Nah, untuk pengetesan kadar warnanya akan digunakan colorimeter. Dari data-data tersebut nantinya akan dibuat suatu tabel untuk memudahkan pembacanya. Lalu dilanjut dengan hasil pembahasan. Yang pertama, pada pengaruh jumlah kadar gula terhadap proses fermentasi itu perlakuan pertama atau A1 itu dengan menggunakan 1 sendok makan itu setelah dibentuk adonannya berukuran 1,7 cm. Setelah didiamkan adonannya berukuran 2,3 cm. Setelah dipanggang adonannya berukuran 2,8 cm. Nah, perlakuan A2 pakai 2 sendok makan gula itu menghasilkan bentuk setelah dibentuk tuh ukurannya 2,0 cm, setelah didiamkan 2,6 cm, dan setelah dipanggang berukuran 2,8 cm, 3,3 cm. Lalu perlakuan A3 dengan menggunakan 3 sendok makan itu setelah dibentuk berukuran 2,5 cm, setelah didiamkan berukuran 2,8 cm, dan setelah dipanggang 3,3 cm. Nah, terlihat bahwa setiap penambahan jumlah gula itu ukurannya semakin besar karena gula dapat dijaga sebagai sumber energi bagi mikroba untuk melakukan proses konversi senyawa pada adonan dengan bantuan enzim-enzim yang ada untuk memecah gula menjadi molekul-molekul sederhana dan menghasilkan alkohol berupa etanol dan karbon dioksida sebagai produk kandungnya. Karena gula itu jadi makanan mikroba, mikroba yang ada di dalamnya berkembang biak menjadi lebih cepat dan
tentunya prosesnya akan semakin cepat juga, membutuhkan waktu yang lebih cepat juga, dan karbon dioksida yang dihasilkan itu semakin banyak. Nah, gas karbon dioksida itu kan terperangkap oleh adonannya. Nah, makanya membuat adonan tersebut itu mengembang dan membuat volume dari adonan tersebut semakin besar. Yang kedua, itu ada pengaruh jumlah kadar gula terhadap warna roti. Dengan 1 sendok makan gula itu menghasilkan nilai warna yang disekat itu 70,6. Dengan 2 sendok makan itu menghasilkan nilai warna sebesar 58,4. Dan dengan jumlah gula sebesar sebanyak 3 sendok makan itu menghasilkan warna 55,5. Nah, adanya pengaruh gula ini terhadap warna yang dihasilkan akibat adanya reaksi Maillard dan karamelisasi yang terjadi dalam proses pembuatannya. Nah, terlihat ini eh, nilai warna yang dihasilkan akan semakin menurun karena nilai yang semakin rendah nilai angkanya itu maka warna roti tersebut semakin gelap. Sebaliknya kalau semakin tinggi nilai angkanya maka warna roti tersebut semakin cerah. Nah, meskipun reaksi Maillard maupun reaksi karamelisasi dua-duanya mempengaruhi, tapi dalam hal ini reaksi Maillard lebih mempengaruhi dalam pemberian warna yang dihasilkan dari proses pemanggangannya. Karena dalam reaksi Maillard ini tuh terjadi proses reaksi kompleks berupa reaksi glikosilasi, dehidrasi, dan reaksi amodari yang menghasilkan pigmen warna coklat yang dinamakan pigmen melanoidin. Terakhir, pengaruh jumlah kadar gula terhadap umur simpan roti. Perlakuan A1, jumlah gula yang ditambahkan 1 sendok makan itu umur simpannya 2 hari. Perlakuan A2, jumlah gula yang ditambahkan 2 sendok makan itu umur simpannya 3 hari. Dan pada perlakuan A3, dengan jumlah gula yang ditambahkan 3 sendok makan itu umur simpannya 4 hari. Nah, pengaruh gula itu dapat mempengaruhi daya simpan roti karena gula dapat membuat menahan kelembapan yang ada pada adonan roti selama proses berlangsungnya produksi akibat sifat higroskopis yang dimilikinya. Yang mana sifat higroskopis sendiri yaitu merupakan suatu apa ya bisa dapat dikatakan tuh suatu sifat yang mampu buat suatu zat itu dalam menyerap ataupun menarik kelembapan dari lingkungannya sehingga penguapan dapat terhindarkan dan tekstur rotinya itu bisa terjaga. Dan gula sendiri itu juga dapat digunakan untuk menghambat pembentuknya kerak yang keras. Dan dari hasil dan pembahasan itu dapat kita ketahui bahwa gula dalam pembuatan roti itu dapat mengalami tampilan berupa volume ataupun warna yang dihasilkan serta masa simpannya. Jika gula yang ditambahkan berlebih, maka volume roti akan meningkat akibat banyak bakteri yang berkembang serta membuat warna yang dihasilkan menjadi lebih coklat akibat reaksi Maillard yang berlebih. Serta umur simpan rotinya menjadi lebih lama sehingga disarankan dalam pembuatannya itu menggunakan kadar yang tepat agar menghasilkan kualitas smooth roti yang baik. Demikian presentasi dari saya tentang pengaruh jumlah kadar gula terhadap roti, kualitas smooth roti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.